Halo Sobat Pemerintahan, perkenalkan nama saya Christoporus Bowo, NIM 185200104, Paralel IP3L. Saya adalah mahasiswa SD PMD APMD Yogyakarta, Prodi Ilmu Pemerintahan. Hari ini saya akan membahas tentang marginalisasi perdesaan. Saya sudah menyiapkan beberapa materi dalam membahas marginalisasi perdesaan ini. Mungkin langsung saja kita mulai. Secara umum itu, marginalisasi menggunakan istilah marginalisasi biasanya menggambarkan bentuk tindakan sosial terkait dengan kecenderungan terbuka dari masyarakat yang memiliki anggapan tidak diinginkan atau tanpa fungsi yang berguna, dikecualikan, atau dalam kata lain itu terpinggirkan. Dan menurut ahli yaitu Merriam-Webster, marginalisasi adalah proses menempatkan atau tetap menempatkan seseorang pada posisi tidak berdaya atau tidak penting dalam masyarakat atau kelompoknya. Jika kita bicara dalam konteks desa itu bisa kita ibaratkan seperti akar pohon besar yang bernama Republik Indonesia. Bahkan Mahatma Gandhi memosisikan desa itu sebagai jantung dari sebuah negara. Berarti jelas marginalisasi ini sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, desa harusnya diberdaya, direvitalisasikan, dan direstorasikan. Namun kenyataannya marginalisasi tetap ada di desa. Untuk memulai ini, pada dasarnya memahami perkembangan dan transformasi sosial perdesaan bisa dilihat dari perkembangan sebagai sebuah proses dan perkembangan sebagai sebuah hasil interaksi desa dengan kekuatan di luarnya. Melihat perkembangan desa sebagai sebuah proses, maka perspektif teori evolusi dan neo-evolusi bisa dijadikan dasar analisisnya. Namun, jika melihat perkembangan desa sebagai sebuah hasil interaksi, maka pendekatan Marxis dan neo-Marxis yang lebih relevan untuk menjelaskan tentang hal ini. Ada tulisan dari Jean Pierre dan Oliver de Sardan dan Horizon memaknai perkembangan desa sebagai hasil interaksi dengan kekuatan supralokal yakni negara dan kekuatan kapitalis global. Jika de Sardan lebih menekankan bagaimana proses terjadi dari aspek kultural, maka Horizon lebih menekankan pada perubahan dari aspek struktural. Jean Pierre dan Oliver de Sardan dalam bukunya Anthropology and Development melihat bahwa untuk memahami perubahan sosial dan pembangunan perlu untuk mengurus utamakan sosial antropologi dan mengingatkan bahwa perubahan kontemporer ini sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip antropologi. Hal ini perlu karena sosial antropologi adalah sebuah kedalaman secara empirik, multidimensi, diakronik, studi tentang kelompok sosial dan interaksinya. Kompleksitas perubahan dan penggunaan perlu dihandle oleh sosial antropologi ini. Di sini eksistensi konfigurasi pembangunan oleh seperangkat institusi, aliran dan aktor, dan untuk siapa pembangunan, sumber daya, profesi, pasar, dan negara atau strategi. Proses dan fenomena sosial berkaitan erat dengan pembangunan, politik pembangunan, pelaksanaan pembangunan, infrastruktur, dan proyek pembangunan. Pendekatan komparatif pada dasar antropologi pembangunan memiliki dua karakteristik, yaitu pandangan multikultural dan situasi pembangunan dan pengelolaan dari konsep dan praktik aktor yang berkaitan dengan situasi saat ini. Pada aspek multikulturalisme, situasi pembangunan membawa dua perbedaan kata yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Di satu sisi ada basis kosmopolitan, kultur internasional, kultur dari konfigurasi pembangunan yang terdiri dari subkultur atau transnasional dalam klan-klan atau asosiasi kepentingan yang didasarkan pada kepentingan ideologi atau proses yang kurang lebih sama di seluruh dunia. Di sisi lain, terdapat beberapa budaya lokal dengan subkulturnya. Aspek penggolongan bisa diamati dari konsekuensi pembangunan yang selalu membawa serta spesialisasi keahlian, spesialisasi organisasi, dan spesialisasi temuan yang terjadi di area kesehatan, lingkungan, produksi pertanian, reformasi administratif,
desentralisasi atau kemajuan wanita. David Horizon dalam bukunya The Sociology of Modern Nations and Development menggambarkan modernisasi dari aspek perkembangan teoritis dalam memandang modernisasi sebagai sebuah proses transformasi sosial. Menurutnya, modernisasi dan tradisional dilihat sebagai sebuah antitesa. Dia juga mengkonsentrasikan modernisasi dengan pembangunan. Di awal tulisannya, dia menjelaskan panjang lebar tentang teori evolusionalisme, devolusionalisme, struktural, fungsional, dan teori interaksionalisme dikombinasikan untuk menjadi teori modernisasi. Teori modernisasi awal menekankan pada faktor internal dari suatu masyarakat tertentu. Umumnya dilihat dari analisis struktur fungsional yang menekankan pada peran nilai, budaya, agama yang menjadi perhatian modernisasi. Teori awal modernisasi dilihat dari pemikiran Durkheim tentang tahapan masyarakat rendah dan tahapan masyarakat tinggi. Bergerak dari masyarakat rendah tidak terdiferensiasi menuju masyarakat lebih kompleks atau mekanik ke organik. Masyarakat mekanik merupakan gambaran masyarakat tradisional, sementara masyarakat organik sebagai gambaran masyarakat modern. Kemudian, teori Talcott-Pearson tentang struktural fungsional tradisional ditandai oleh peran yang banyak bisa dilaksanakan oleh individu, sementara pada masyarakat modern, pelaksanaan peran lebih terspesialisasi berdasarkan peran dan status dalam masyarakat desa. Dan Ferdinand Tönnies adalah seorang ahli sosial bangsa Jerman, melihat masyarakat tradisional di mana pola hubungannya didasarkan pada komunitas atau dalam bahasa Jermannya adalah Gemeinschaft, dan sementara modern lebih didasarkan pada asosiasi atau Gesellschaft. Semua teori modernisasi tadi merupakan teori yang beraliran evolusionalisme yang memandang transformasi masyarakat sebagai sebuah garis linier. Di buku Horizon juga menggambarkan adanya variasi teori modernisasi, bahwa tidak ada teori modernisasi yang tunggal yang dikemukakan oleh Brington Moore dan Bendick. Menurutnya terdapat 3 rute masyarakat pra-industri menuju modernisasi. Untuk bisa mencapai pada modernisasi, perlu pentingnya inovasi politik sebagai kunci modern adalah status kepemimpinan. 3 rute tadi, yang pertama itu adalah teori modernisasi yang memfokuskan pada unit negara dengan menggunakan metode analisis struktural fungsional. Kedua itu adalah teori modernisasi secara implisit maupun eksplisit adalah evolusioner sebagaimana dikemukakan oleh para ahli teori evolusi. Yang ketiga itu teori modernisasi cenderung pada ide postulat bahwa masyarakat bersifat dualistik. Sekarang kita masuk pada pengembangan desa. Pembangunan perdesaan bisa diamati dari berbagai perspektif dan dari sudut pandang aktor yang berkepentingan dalam memahami desa. Bagi pemerintah, pembangunan pedesaan dimasukkan untuk bisa menempatkan desa dalam kerangka kepentingan pemerintahan, yakni sebagai bagian dari basis kekuatan sosial, politik, dan kekuasaan. Karena pemerintahan desa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pada dasarnya adalah alat negara untuk mengontrol desa agar sesuai dengan keinginan dan pemaknaan pembangunan pemerintahan. Pada saat pelaksanaan program pembangunan revolusi hijau misalnya, negara memaknai sebagai upaya pengentasan kekurangan dan kemiskinan pangan yang melanda. Harapannya dapat mengentaskan rakyat dari kelaparan. Namun apa yang terjadi? Ternyata penerapan revolusi hijau membawa dampak sosial budaya yang cukup mencengangkan. Para perempuan kehilangan otoritas atas tanaman. Pengetahuan lokal tentang pertanian padi dibabat dengan teknologi pertanian. Diferensiasi dan stratifikasi sosial di perdesaan makin ketara, dan bahkan banyak petani gurem harus kehilangan sawah karena mahalnya saprodi pertanian dan lebih menguntungkan bekerja sebagai buruh tani atau berimigrasi ke kota. Hal ini menunjukkan bagaimana intervensi negara telah
membuat masyarakat, terutama masyarakat miskin, terpinggirkan dari proses produksi pertanian. Mulai dari pembuatan bibit lokal, pupuk kandang diganti urea dan lainnya. Kemudian di bidang kesehatan, intervensi berbagai program telah menggusur pengetahuan lokal dalam mencegah dan mengobati penyakit. Misalnya, ramuan tradisional berbasis lingkungan lokal menjadi punah dan tidak diminati. Yang terjadi adalah penyeragaman pengobatan dari negara ke seluruh pelosok Nusantara. Lembaga dan organisasi kesehatan seperti Posyandu mengganti peran kelembagaan lokal dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Sedangkan bidan desa sebagai program pemerintah mengganti peran dukun bayi dalam menolong persalinan pada desa. Padahal pengetahuan paraji telah turun-temurun, jika tidak dilestarikan maka indigenous knowledge juga akan tersingkirkan. Memang tidak bisa dipungkiri kemajuan bidang kesehatan telah menurunkan angka kematian dan angka kesakitan penduduk. Tetapi akan lebih baik jika program kesehatan itu diintervensikan dengan tanpa kehilangan kemampuan lokal dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Artinya kemampuan lokal tetap dipelihara sehingga aspek sosiokultural menjadi tidak terputus. Sejatinya eksistensi masyarakat desa berada pada kemampuan lokal untuk menunjukkan pengetahuan, kemampuan, dan kekuasaan lokal mengetus dan memiliki tata kelola dalam kehidupan masyarakat mereka. Dilihat dari aspek ekonomi, intervensi negara dan kapitalisme global telah memporak-porandakan perekonomian desa yang awalnya dibangun oleh semangat solidaritas, kebersamaan, keguyuban, tenggang rasa dalam masyarakat. Perekonomian desa sebagai soko guru pembangunan berlandasan asas perkembangan berkeadilan menjadi perekonomian yang bersifat individualistik. Bahkan lebih parah lagi, perekonomian desa menjadi bersifat predator terhadap kaum lemah. Sesuai asas ekonomi kapitalis, demi keuntungan sebesar-besarnya dalam usaha sekecil-kecilnya antara individu dalam masyarakat saling berlomba-lomba untuk menumpuk materi tanpa mempertimbangkan aspek moralitas. Kelembagaan ekonomi yang dibangun pemerintah untuk desa seperti KUD sebenarnya bukan kelembagaan yang bisa mengakar pada masyarakat. KUD menjadi sangat bersifat organisatoris dibandingkan kelembagaan ekonomi yang lain. Konsekuensinya, ia tidak bisa mendarah daging dalam masyarakat. Artinya dia itu tidak bisa menyatu dengan masyarakat. Bahkan KUD telah mengganti kelembagaan lokal yang dibangun masyarakat secara turun-menurun sebagai basis ekonomi masyarakat lokal, seperti lumbung padi misalnya. Lagi-lagi persoalan pemaknaan yang berbeda antara masyarakat dan pembangunan membawa konsekuensi sosial kultural yang mengkhawatirkan eksistensi dari lokal itu sendiri. Kemudian secara struktural, sebagaimana pendapat Horizon, relasi kuasa lokal dengan supralokal baik negara maupun pasar membuat desa berada pada posisi minor daripada mayor. Sebagai objek daripada subjek, menjadi yang tergantung daripada yang disandari, menjadi peri-peri atau satelit daripada sebagai pusat atau inti. Semua ini terjadi karena ketidakseimbangan relasi atau hubungan kuasa lokal dan supralokal. Pada konteks pembangunan pedesaan, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, membawa konsekuensi struktural yang luar biasa bagi desa. Struktural sosial pedesaan yang dibangun dalam kurun waktu lama dan mengalami perkembangan secara evolusioner dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, diganti oleh struktur yang intervensikan dari atas, yakni oleh negara. Mekanisme struktural yang dibangun desa dengan segala kekasannya telah mampu mengatur keberlangsungan hidup masyarakat desa, digantikan tatanan baru yang berbeda sama sekali, bahkan tidak hidup masyarakat desa digantikan tatanan baru yang bahkan tidak dimengerti oleh masyarakat desanya. Hal ini terutama terjadi masyarakat adat dengan struktur masyarakat yang masih asli dan memiliki peran data sosial yang
fungsinya dalam bermasyarakat seperti kalau di Jawa itu seperti suku Baduy di Banten. Kemudian kalau di tempat saya itu ya, saya kan berasal dari Kalimantan yang paling khas itu yaitu dari suku Dayak. Kemudian dari provinsi-provinsi lain itu seperti Papua juga. Nah, ketika ada intervensi pembangunan, maka perbenturan nilai budaya dan kultur dan struktur kelembagaan adat lebih hebat disebandingkan desa terbuka yang lebih luas melakukan adaptasi terhadap pembangunan. Karenanya masyarakat adat seakan menjadi korban yang paling berdarah-darah dalam proses pembangunan negara. Konsekuensi logis secara struktural dari relasi lokal dan supralokal dapat diamati dari aspek kemerdekaan desa atau lokal. Sebelum adanya relasi atau hubungan dan intervensi negara dan pasar, desa sangat merdeka, memiliki struktur sosial ekonomi politik yang khas yang disepakati bersama. Setelah berinteraksi, ternyata desa kehilangan otoritas dan kemerdekaan dan senantiasa tergantung pada negara. Negara dan pasar juga sengaja menciptakan agar masyarakat desa tetap dan terus bergantung melalui mekanisme struktural dan kultural. Secara struktural, diciptakan pemerintahan desa sebagai aparatur pemerintahan untuk mempermudah mengontrol desa agar tetap bergantung. Secara kultural, sengaja atau tidak sengaja, nilai-nilai budaya lokal digerus terus-menerus sehingga desa kehilangan jati dirinya. Sehingga menurut pandangan saya, perkembangan masyarakat desa sebagai proses transformasi sosial masyarakat desa dapat dipahami sebagai proses evolusi jika dilihat dari dimensi waktu, dari masyarakat tradisional menuju modern, masyarakat homogeni ke heterogen, dari pusat ke refraktif, dari kurang terspesialisasikan ke terspesialisasikan. Namun memahami transformasi perdesaan tidak bisa lepas dari proses interaksi desa dengan kekuatan lain di luar desa. Oleh karena itu, pandangan neo-Marxis bisa menjelaskan didukung oleh pandangan antropologi pembangunan, di mana dari proses interaksi itu menghasilkan subordinasi desa atas negara dari sisi struktural maupun kultural. Hal ini terjadi karena pembangunan sebagai agen perubahan sosial perdesaan seringkali menjadi agen kapitalisme global yang membawa nilai neoliberalis. Karenanya, memahami proses sosial pedesaan akan ditemukan perbenturan kelembagaan, termasuk nilai-nilainya antara desa melawan negara dan kapitalis global, serta perbenturan kepentingan lokal desa dan kepentingan pembangunan negara dan kapitalis yang cenderung menjadikan desa sebagai ranah untuk eksploitasi sumber daya, baik itu alam maupun manusia, dan menjadikan mereka sekaligus sebagai target pasar. Perbenturan kepentingan lokal dan supralokal ini akan dialami lebih hebat oleh masyarakat adat daripada masyarakat desa terbuka atau termodernisasi. Pada akhirnya, relasi kuasa lokal dan supralokal akan membawa desa dan adat menjadi termarginalisasikan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.